Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas reguler A. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proposal kewirausahaan kami yang berjudul produk minuman Milky Durian Jelly Drink dengan kami yang beranggotakan saya sendiri Nafisatul Zahro, lalu ada Ahmad Fari Al-Farizi, lalu ada Ali Faldo Putra Yuldi, ada Ketua Pratama dan Sinta Lonita Pasaribu, dan yang terakhir ada Arsyad Al-Mubarok. Lalu ini adalah daftar yang akan kami paparkan dalam presentasi kali ini. Terdapat prolog, ada rancangan dan uraian produk, ada aspek pemasaran, lalu ada aspek produksi, lalu ada aspek organisasi dan manajemen, lalu ada aspek pengendalian dampak lingkungan, lalu ada aspek keuangan, dan ada epilog. Untuk yang pertama ada prolog, akan disampaikan oleh Sinta. Kepada Sinta, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan prolog. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang menghasilkan banyak buah durian di Indonesia. Bahkan, durian yang dihasilkan di Lampung tak kalah sedap dengan durian yang ada di daerah lain. Oleh sebab itu, tak heran jika Lampung memiliki agrowisata durian seperti wisata durian di Lampung Selatan. Dengan mudahnya mendapatkan bahan baku utama dan banyaknya pecinta buah durian, hal ini menjadikan kami untuk menulis ide jualan yang bernama Milky Durian Jelly Drink, yaitu sebuah minuman rasa durian yang memiliki sensasi segar disertai dengan perpaduan jelly yang kenyal di dalamnya di Lampung. Tujuan dari pembuatan proposal kewirausahaan ini adalah yang pertama, merealisasikan teori perkuliahan kewirausahaan di dunia nyata. Yang kedua, memanfaatkan peluang yang ada untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, mengembangkan ide, kreativitas, serta inovasi dalam mempelajari kewirausahaan secara mendalam. Adapun manfaat dari pembuatan proposal ini adalah menciptakan inovasi kuliner durian yang baru dan banyak digemari oleh orang. Yang kedua, menambah peluang usaha yang banyak bagi masyarakat. Rancangan dan uraian produk. Nama produk minuman ini adalah Milky Durian Jelly Drink, sesuai dengan rasa dari minuman ini, yaitu durian. Untuk saat ini, di awal penjualan kami hanya menjual satu varian rasa terlebih dahulu, yaitu durian. Mengingat mudahnya durian ditemukan di Lampung dan banyaknya pecinta durian itu sendiri di Lampung. Jadi, kami ingin melakukan sebuah inovasi dengan hadirnya minuman ini agar para pecinta durian bisa menikmati durian dalam berbagai macam variasi. Berikut ini tampilan produk siap jual dari Milky Durian Jelly Drink. Lalu saya akan membacakan fungsi produk. Berikut ini adalah fungsi dari minuman Milky Durian Jelly Drink. Yang pertama, buah durian banyak mengandung antioksidan yang tinggi yang bisa menangkal dari penyakit-penyakit berbahaya. Yang kedua, kandungan durian yang mengandung banyak serat yang baik untuk peredaran darah dan juga jantung. Yang ketiga, kandungan jelly atau agar-agar yang bisa melancarkan pencernaan. Yang keempat, jelly atau agar-agar mengandung banyak zinc, protein, serta antioksidan yang berperan penting dalam meningkatkan sistem imunitas. Yang terakhir, minuman manis dapat membuat otak melepaskan hormon serotonin sehingga membantu dan menstabilkan suasana hati dan mencegah datangnya depresi. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya ada keunikan produk yang akan disampaikan oleh Lekat. Untuk Lekat, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Untuk slide selanjutnya yaitu rancangan dan uraian produk, yaitu ada keunikan produk. Yang pertama itu keunikan dari produk kami adalah minuman dengan perpaduan durian dan jelly yang sangat kenyal, membuat perpaduan yang nikmat dan sensasi di mulut yang luar biasa, apalagi disajikan dalam keadaan dingin. Yang kedua, minuman dengan rasa durian ini tuh masih sangat jarang ada di pasaran. Jadi dapat membuat pengalaman dengan sensasi rasa yang baru di mulut. Yang ketiga, bahan yang berkualitas namun harganya pasti terjangkau dong. Selanjutnya, setiap kemasan dari produk kami itu berisi minuman dengan volume yang penuh, jadi nggak setengah-setengah ya, ini full. Terus selanjutnya ada pengemasan minuman yang praktis sehingga memudahkan kita sebagai pelanggan untuk membawa minuman kemana saja.
drink to go. Oke, selanjutnya keunikan yang selanjutnya itu ada pemilihan bahan baku dengan kualitas yang paling terbaik. Begitu juga dengan bahan-bahan lainnya. Dan yang terakhir itu minuman ini bisa dinikmati oleh seseorang yang bukan pecinta durian nih. Jadi karena rasa duriannya itu bisa dinetralkan oleh rasa susu dan jelly yang ada di dalamnya. Lanjut. Baik, selanjutnya ada aspek pemasaran. Untuk yang pertama itu ada daerah pemasaran. Untuk daerah pemasaran sendiri, kami menetapkan wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai target utama pemasaran produk kami. Yang kedua ada situasi pasar. Jadi segmentasi pasar dari produk yang kami buat itu adalah untuk semua kalangan masyarakat, khususnya para pecinta durian nih. Yang selanjutnya ada proyeksi permintaan. Kami memperkirakan akan ada sekitar 3.000 botol per bulan dari jumlah produk kami yang akan laku terjual kepada konsumen. Selanjutnya, untuk strategi dan teknik pemasaran, yang pertama itu produk yang kami buat diberi nama Milky Durian Jelly Drink, yaitu sebuah minuman yang berasal dari olahan buah durian yang dipadukan dengan jelly. Untuk harga sendiri, produk kami jual dengan harga Rp15.000 per botolnya. Selanjutnya untuk distribusinya, saat ini kami terlebih dahulu fokus ke arah penjualan secara online ya. Jadi untuk pendistribusian produknya akan dilakukan dengan bantuan kurir ojek online ya, semacam itu, dan ekspedisi pengiriman. Kemudian ada promosi seperti biasa. Untuk promosi sendiri kami mengandalkan promosi dari mulut ke mulut ya. Kemudian yang jelas memanfaatkan media sosial juga seperti Twitter, TikTok, dan Instagram. Lalu yang terakhir itu ada memanfaatkan jasa dari influencer dan juga selebgram yang ada di Bandar Lampung. Selanjutnya dari bagian aspek pemasaran yang terakhir itu ada penganggaran pemasaran. Jadi untuk anggaran pemasaran sendiri, kelompok kami itu menyiapkan budget sekitar Rp5 juta yang akan kami gunakan untuk membayar jasa para influencer dan selebgram yang udah membantu kami untuk mempromosikan produk yang kami jual ini. Tapi jumlah penganggaran ini tuh dapat bertambah seiring produk yang kami jual itu meningkat dan seiring berjalannya waktu. Oke, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Lekat atas pemaparannya. Lalu di sini kita ada masih tentang aspek pemasaran, ada analisis SWOT yang akan disampaikan oleh Arsyad. Untuk Arsyad, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan membacakan tentang analisis SWOT. Yang pertama itu ada strengths. Untuk strengths yang pertama ada rasa minuman yang enak dan segar. Yang kedua ada harga yang cukup terjangkau. Yang ketiga ada memiliki keunikan yaitu pencampuran antara durian dengan jelly. Sedangkan untuk yang keempat adalah bahan yang digunakan merupakan bahan alami tanpa bahan pengawet. Sedangkan untuk weakness-nya atau kelemahannya, yang pertama ada banyak orang yang tidak suka rasa durian. Yang kedua, karena tidak memakai pengawet, produk lebih cepat kadaluarsa. Yang ketiga, efek samping dari makan buah durian yang terlalu banyak adalah seperti sakit perut atau diare. Lalu selanjutnya, yang keempat, jika sedang tidak musim durian, maka durian dapat sulit untuk ditemukan. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, terdapat dengan buah durian bisa dibuat sebagai minuman yang sehat karena manfaatnya. Yang kedua, dapat menarik penikmat durian. Yang ketiga, dapat membuat inovasi resep lain dengan olahan durian. Sedangkan untuk threat-nya atau ancaman, yang pertama banyaknya kompetitor sama penjual minuman kemasan. Yang kedua, munculnya banyak inovasi baru di bidang minuman kemasan. Yang ketiga, masyarakat lebih menyukai produk yang sedang viral daripada yang tidak. Selanjutnya. Selanjutnya ada aspek produksi. Yang pertama ada pengadaan bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Milky Durian Jelly Drink antara lain ada daging buah durian, susu kental manis, air, susu cair UHT, bubuk jelly,
atau bubuk agar-agar. Lalu terdapat gula pasir, air, dan botol untuk kemasan minumannya. Sumber dari semua bahan tersebut diambil atau didapatkan di daerah Lampung dan diproduksi di rumah penjual. Sedangkan untuk proses penggunaan bahan yang akan meningkat seiring dengan perkembangan penjualan. Selanjutnya adalah kebutuhan sumber dari produksi. Produksi Milky Durian Jelly Drink dilakukan di salah satu rumah penjual dengan peralatan yang dibutuhkan antara lain ada kompor, panci 2 set, spatula, tabung gas ukuran besar 2 buah, listrik berbulan, freezer box, serta koneksivitas internet untuk seluruh rumah. Proses produksi ini dilakukan oleh 2 orang anggota kelompok. Sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Untuk slide selanjutnya mungkin bisa di next slide kembali. Oke, ini ada aspek produksi yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Alif. Untuk Alif, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya proses produksi. Bahan-bahan pembuatan durian untuk 100 botol per hari antara lain yaitu 500 gram daging buah durian, 10 saset susu kental manis, 3 liter air, dan 1 liter susu cair UHT. Lalu untuk bahan-bahan pembuatan jelly, ada 30 saset bubuk agar-agar, 6 kg gula pasir, 2 liter air, dan botol untuk wadah minuman. Berikutnya adalah cara pembuatan. Pertama, campurkan bubuk agar-agar dengan gula dan air. Aduk hingga merata, jangan sampai ada yang menggumpal. Masak hingga mendidih. Kemudian diamkan hingga agar-agar mengeras. Selanjutnya, haluskan daging buah durian bersama air, susu kental manis, lalu campurkan daging buah durian yang telah dihaluskan bersama susu cair UHT. Lalu masak hingga mendidih. Potong agar-agar yang sudah jadi, kemudian masukkan fla durian yang telah jadi ke dalam botol dengan takaran 200 ml. Lalu masukkan agar-agar yang telah dipotong-potong tadi ke dalam botol hingga penuh. Lalu setelah itu, masukkan ke dalam lemari pendingin. Berikutnya, perkiraan jumlah produksi. Jumlah produksi dari Milky Durian Jelly Drink diperkirakan akan diproduksi sejumlah 100 botol per hari dan akan dijual di marketplace online. Namun, penjualannya masih di Bandar Lampung dan sekitarnya. Berikutnya, penganggaran produksi. Rencana biaya produksi untuk menghasilkan produk minuman Milky Durian Jelly Drink dalam 1 bulannya adalah 20 juta rupiah. Jika dalam sehari bisa menjual 100 botol, maka dalam 1 bulan akan menghasilkan 45 juta rupiah dan akan dialokasikan untuk membayar operasional seperti membayar gaji karyawan, membayar listrik, dan internet, dan membeli bahan persediaan kembali, yang mana dalam anggaran kami menghabiskan dana sekitar 12.900.000 rupiah. Maka dalam 1 bulan penjualan bisa memperoleh laba bersih sebesar 12.100.000, serta penambahan penjualan setiap bulannya sebanyak 50 botol. Selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen. Aspek ini terdiri dari identitas usaha yaitu Milky Durian Jelly Drink, lalu perusahaan ini berbentuk perseorangan dan usaha rumahan, kemudian jenis usaha ini adalah UMKM. Memiliki visi memproduksi dan menjual minuman yang sehat, halal, enak, dan berkualitas. Dan misi mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik. Dengan struktur organisasi yang terdiri dari pemilik modal, bagian pemasaran, bagian produksi, bagian keuangan, serta 2 orang staf yang menjalani kegiatan usaha ini, serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling, guna memperlancar proses produksi minuman Milky Durian Jelly Drink. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Alif atas pemaparannya. Lalu kita ada aspek pengendalian dampak lingkungan yang akan disampaikan oleh Fahri. Untuk Fahri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pengendalian dampak lingkungan. Yang pertama ada limbah. Minuman ini dikemas dengan menggunakan botol dan plastik. Oleh karena itu, jenis limbah yang dihasilkan oleh produk perusahaan ini berupa limbah padat. Limbah yang dihasilkan berupa kemasan botol dan plastik bekas pakai yang termasuk ke dalam golongan limbah padat sampah anorganik yang sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Kedua ada dampak biofisik.
Dampak positifnya adalah satu, pemanfaatan sumber daya alam lokal, kedua, menanggulangi sampah kulit durian, dan dampak negatifnya antara lain pencemaran sampah plastik. Dan upaya penanggulangannya ada tersedianya kemasan botol tumbler pakai ulang, kedua, aspek kepenyediaan tempat sampah di sekitar toko, dan ketiga, pembuatan banner. Dampak sosial budaya, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dan ekonomi masyarakat, dan yang kedua, membangkitkan semangat kerja masyarakat. Boleh di next. Selanjutnya ada aspek keuangan. Kebutuhan modal. Dalam usaha Milky Durian Jelly Drink ini, modal awal berasal dari pemilik modal sebesar 30 juta rupiah. Karena ini merupakan usaha online rumahan, jadi modal awal perusahaan ini hanya berasal dari pendiri usahanya saja. Berikut rincian modal usaha Milky Durian Jelly Drink. Koreksi neraca, kasnya itu debit sebesar 40 juta rupiah, perlengkapan 27 juta rupiah, persediaan 20 juta rupiah. Kredit modal 30 juta rupiah, pendapatan 45 juta rupiah, dan utang sebesar 25 juta rupiah. Debit lagi, beban gajinya ada 12 juta rupiah, beban listrik 500 ribu rupiah, dan beban internet 500 ribu rupiah, dengan total 100 juta rupiah. Koreksi laba rugi, pendapatan sebesar 45 juta rupiah, beban gaji 12 juta rupiah, beban listrik 500 ribu rupiah, dan beban internet sebesar 400 ribu rupiah. Jadi laba bersih total 32 juta 100 ribu rupiah. Oke, boleh di next slide. Oke, selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama ada proyeksi arus kas. Dengan pendapatan bersih 32 juta 100 dan total arus kas operasi sebesar 800 ribu rupiah. Total arus kas aktivitas investasi 5 juta rupiah. Total arus kas aktivasi pendanaan 5 juta rupiah, dan kenaikan kas itu jadinya total 9 juta 200 ribu rupiah. Nah, kas periode awal itu kan 40 juta rupiah dikurangi 9 juta 200 ribu rupiah. Jadi karena kas di akhir ada 3 juta 800 ribu rupiah. Selanjutnya ada rasio probabilitas. Yang pertama ada pengembalian terhadap modal itu sebesar 107%, yang kedua ada pengembalian terhadap aset 32,1%, dan pengembalian terhadap penjualan sebesar 71,3%. Selanjutnya ada epilog. Produk ini dibuat dalam rangka mengembangkan inovasi dari buah durian yang ada di Provinsi Lampung. Dengan melihat peluang usaha yang besar, oleh karena itu kami memutuskan untuk membuat suatu usaha produk yang bernama Milky Durian Jelly Drink. Produk minuman yang cocok diminum sebagai teman bersantai dimanapun. Demikianlah proposal kewirausahaan kami yang mempunyai produk minuman yang bernama Milky Durian Jelly Drink. Semoga dengan adanya proposal ini bisa membantu teman-teman atau khalayak buatan produk ini. Proposal ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena sebagai penyusun proposal ini masih memerlukan kritik dan saran untuk membuat proposal ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fahri atas pemaparannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan tentang presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.